Ada pengamat ekonomi yang mengatakan bahwa Indonesia sudah masuk dalam perangkat utang Tiongkok. Namun ada juga yang bilang bahwa jalur kereta cepat Jakarta-Bandung sukses besar. Foreign policy for a decade, but has it become a debt trap for poor and middle-income nations? Most of this lending is coming in the form of risky, high-interest loans from Chinese state banks. Jadi memang ini bukan proyek transportasi, proyek properti. Yang namanya Belt Road Initiative atau jalur sutra baru yang didorong oleh China di banyak negara sudah masalah. Sri Lanka masalah, Nigeria masalah. Di paling dekat itu Malaysia dan Singapura membatalkan juga proyek kereta apinya. Itu karena khawatir adanya jebakan utang. Lantas bagaimana menurut Anda? Dan di episode kali ini, kita akan coba membahas kereta berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara. Apakah investasi sebesar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat tersebut dapat dibenarkan atau berpotensi menjadi jebakan utang? Perkembangan infrastruktur di Indonesia, negara dengan 1.000 pulau, belum memiliki jaringan transportasi nasional yang terintegrasi secara penuh, khususnya dalam hal jalur kereta api. Kekurangan ini tampaknya menimbulkan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan menghambat daya tarik investasi asing. Jakarta dan Bandung terletak di Pulau Jawa, yang merupakan pulau terpadat yang mencakup hampir 60% populasi negara. Dan Jakarta sendiri merupakan rumah bagi lebih dari 30 juta orang, menghadapi tantangan yang signifikan. Kota Bandung terkenal sebagai tujuan wisata dan juga pusat industri tekstil di Indonesia. Tentu akan mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan jalur kereta api berkecepatan tinggi ini. Proyek ini menjanjikan peningkatan komunikasi dan logistik antara Bandung dan Jakarta sebagai pusat keuangan, sehingga perlu memacu pengembangan kereta api dan fasilitas transportasi pendukung lainnya. Sejak menjabat pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo telah memperjuangkan rencana infrastruktur yang ambisius. Visi pemerintah mencakup pembangunan jalan sepanjang 2.659 km, jalan tol sepanjang 1.000 km, rel kereta api sepanjang 3.258 km, termasuk dengan 24 pelabuhan besar. Pembangunan ini memerlukan investasi sebesar 424,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dan untuk memfasilitasi hal ini, pemerintah telah memperkenalkan peraturan kemitraan publik swasta, sehingga menciptakan kerangka hukum yang lebih fleksibel untuk menarik investasi swasta dalam proyek infrastruktur. Skema besar dengan potensi pasar yang sangat besar ini tentu saja menarik minat raksasa ekonomi di Asia, yaitu Jepang dan Tiongkok. Seiring dengan perluasan kehadiran Tiongkok di Asia Tenggara, kereta api Jakarta-Bandung adalah proyek penting di bawah inisiatif Sabuk dan Jalan. Hal ini juga merupakan langkah penting dalam upaya pembangunan infrastruktur pemerintah Indonesia. Jalur ini menghubungkan ibu kota Indonesia Jakarta dan Bandung yang merupakan kota terbesar keempat di negara ini. Jalur kereta api sepanjang 142,3 km ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki jalur kereta api berkecepatan tinggi dan akan memangkas waktu perjalanan antara Jakarta dan Bandung menjadi sekitar 40 menit dari sebelumnya lebih dari 3 jam. Jalur ini merupakan proyek kereta api luar negeri pertama yang sepenuhnya menggunakan sistem, teknologi, dan komponen industri perkeretaapian di Tiongkok. Mulai dari desain dan konstruksi teknik perkeretaapian hingga manajemen pengoperasian perkeretaapian Jakarta-Bandung, termasuk peralatan utama juga diproduksi oleh perusahaan Tiongkok. Pada tahun 2015, terjadi kompetisi pendanaan antara Tiongkok dan Jepang untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Dan setelah persaingan dan pertimbangan yang sangat ketat, akhirnya pemerintah Indonesia memilih Tiongkok dibandingkan Jepang. Meskipun proposal Jepang menawarkan keuntungan tertentu, tawaran Jepang tersendat, terutama karena desakan mereka untuk mendapat jaminan pinjaman dari pemerintah Indonesia. Kondisi ini menyiratkan bahwa Indonesia akan mengorbankan sebagian kendali finansial dan fleksibilitasnya dengan memilih berkolaborasi dengan Jepang. Di sisi lain, Tiongkok berjanji untuk memproduksi dan memperkerjakan pekerja lokal.
Stabilitas pemerintah Tiongkok juga memainkan peran penting dalam keputusan Indonesia, mengingat diperlukannya jangka waktu yang lama untuk penyelesaian jalur kereta api berkecepatan tinggi ini. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung didanai melalui pinjaman 75% dari Tiongkok dan kontribusi 25% dari ekuitas konsorsium. Pinjaman ini berjangka waktu 40 tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Proyek ini awalnya dijadwalkan untuk memulai konstruksi pada akhir tahun 2015 dan diproyeksikan selesai pada tahun 2018 dan mulai beroperasi pada tahun 2019. Akan tetapi, proyek ini menghadapi kemunduran karena meningkatnya biaya pembebasan lahan, pembengkakan anggaran, dan timbulnya pandemi. Dan karena meningkatnya biaya konstruksi dan penundaan yang disebabkan oleh pandemi, pemerintah Indonesia harus mengalokasikan tambahan senilai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat sehingga total biayanya menjadi 7,2 miliar dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, jalur kereta api Jakarta-Bandung sangat menonjol sebagai proyek infrastruktur yang paling mahal di bawah inisiatif Sabuk dan Jalan, melampaui harga proyek-proyek lain yang didukung oleh Tiongkok seperti kereta api Tiongkok-Laos, kereta api Addis Ababa Djibouti, dan kereta api Mombasa Nairobi, yang masing-masing berkisar antara 4 hingga 6 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun biaya konstruksinya besar, kereta cepat Jakarta-Bandung telah memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, menciptakan sekitar 51.000 lapangan kerja, memfasilitasi pembelian kumulatif material dan input lokal sebesar 5,1 miliar dolar Amerika Serikat, dan menawarkan pelatihan teknis kepada 45.000 pekerja Indonesia. Selain itu, jalur kereta api cepat ini mempunyai potensi untuk menarik investasi baru dan memacu pengembangan manufaktur dan komersial di sepanjang rute dan di sekitar stasiun-stasiun utama. Selama masa konstruksinya, China Railway memperkerjakan 2.000 hingga 3.000 pekerja lokal dan memberikan pelatihan langkah demi langkah dengan keterampilan konstruksi, mulai dari pengikatan batang baja hingga pemasangan balok. Perusahaan juga melatih lebih lanjut tim operasi dan manajemen lokal, sehingga berkontribusi terhadap pengembangan ekosistem berkelanjutan di Indonesia. Kereta cepat Jakarta-Bandung juga telah mengubah perjalanan antara kedua kota secara signifikan. Dalam waktu 100 hari operasinya, kereta cepat tersebut telah mengangkut total sekitar 1,45 juta penumpang, mencapai tingkat okupansi harian puncak sebesar 99,6% dengan lebih dari 21.000 penumpang. Jumlah kereta api dua arah per harinya meningkat dari 14 pada Oktober tahun 2023 menjadi 40 dan 48 pada akhir pekan, sehingga berjumlah 3.487 kereta api. Di luar pencapaian numerik ini, kereta cepat Jakarta-Bandung telah memberikan dampak nyata pada perjalanan darat dan komuter. Salah satunya adalah mengurangi kemacetan jalan raya yang sebelumnya padat antara Jakarta dan Bandung, karena semakin banyak orang yang memilih opsi kereta api cepat ini, termasuk para pebisnis, keluarga, dan wisatawan. Dan pertanyaannya, apakah kereta cepat Jakarta-Bandung layak bagi Indonesia? Kereta cepat Jakarta-Bandung bukan sekedar jalur kereta api, tetapi hal ini juga berperan sebagai katalis kemajuan perekonomian di Indonesia. Dengan menghubungkan Jakarta-Bandung secara lancar, kota ini diposisikan untuk mendorong pertumbuhan industri di sepanjang rute tersebut, mencakup pengembangan komersial dan pariwisata. Modernisasi sistem transportasi ini lebih dari sekedar kenyamanan. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun masih dalam tahap awal, rekam jejak operasional kereta cepat Jakarta-Bandung serta tantangan yang dihadapi sejak peluncurannya baru-baru ini untuk memainkan peran yang semakin signifikan dalam merangsang pembangunan regional dan nasional yang lebih luas di Indonesia. Sebagai inisiatif perintis dan transformatif, jalur kereta api ini memiliki prospek yang menjanjikan untuk mendorong kerjasama ekonomi antara Tiongkok dan Indonesia yang lebih kuat dan lebih luas. Manfaat potensial ini kemungkinan besar akan semakin terwujud jika jalur kereta api yang ada saat ini dapat diperluas hingga ke Surabaya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi di wilayah pesisir selatan Jawa. Singkatnya, kereta cepat Jakarta-Bandung siap memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang besar bagi wilayah ini, sekaligus menetapkan tolak ukur baru dalam transportasi dan konektivitas. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah kereta cepat Jakarta-Bandung sangat layak untuk Indonesia? Dan apakah hal ini akan membebani pemerintah Indonesia dengan utang? Atau apakah kereta cepat ini hanya berfungsi sebagai katalis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.